Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan di channel YouTube saya, Mas Abdi. Sahabatku dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan rezekinya, sehat selalu dan panjang umur. Dan semoga yang saat ini lagi terlilit hutang, terpendam hutang, semoga segera bisa melunasi hutang-hutangnya. Nah, sahabatku dimanapun Anda berada, dalam video kali ini saya akan membahas tentang cara melunasi hutang, ya. Berapapun banyaknya hutang kita, yang penting kita punya keyakinan bahwa kita bisa membayar karena kita punya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan membantunya. Tentunya berapapun banyak hutang kita pasti terbayar, karena walaupun bagaimanapun namanya hutang, sampai kapanpun kita harus tetap membayarnya, ya. Kita nggak boleh lari dari hutang, ya, karena hutang itu nanti walaupun kita sudah meninggal nanti akan tetap tagih di sananya. Nah, sahabatku dimanapun Anda berada, ada beberapa cara untuk bisa melunasi hutang, ya. Tentunya dengan usaha dan juga dengan doa, dengan keyakinan kita yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita nanti akan dalam bantuannya, dan juga dibantu oleh wali-walinya, dibantu oleh alam juga, ya. Tentunya ada beberapa cara yang harus kita lakukan. Yang utama adalah yakinlah bahwa hidupmu milik Allah, suatu saat akan kembali kepada Allah, ya. Apapun yang terjadi pada kita melakukan apapun itu atas izin Allah. Kita bahagia itu juga atas izin Allah. Kita mendapatkan masalah, terpendam hutang, itu juga kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita nanti bisa membayar hutang-hutang kita, bisa terlepas dari masalah-masalah kita juga atas bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus memasrahkan diri kita, hidup kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang terjadi pada kita itu sudah kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam bahasa Jawa itu dikatakan, ya, ini bahasa Jawa, wayang iku ora ono sing mikir lakoni, sing mikir lakoni yo dalani. Nah, makanya sahabatku dimanapun Anda berada harus bisa meresapi dari bahasa Jawa itu, ya, bahwa apapun yang terjadi pada kita itu sudah kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sahabatku dimanapun Anda berada harus mengetahui dulu kenapa kita sampai terpendam hutang, mendapatkan masalah-masalah yang sulit dan sangat rumit, ya. Masalah itu datang, itu suatu teguran, hukuman dari dosa-dosa kita, dari kesalahan kita, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan situ kita harus menjalani apapun yang menjadi kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Tujuan kita hanya berdoa dan berusaha. Semoga kita kuat dengan ujian ini, semoga kita nanti bisa melewati ujian-ujian kita ini, dan kita tetap mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan cara-cara supaya kita segera lunas dari hutang dengan bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu yang pertama kita melakukan suatu doa taubat, sholat taubat, dan juga sholawat taubat. Jadi sebelum kita meminta apapun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik mudah rezeki, ya, baik sehat selalu, murah dan banyak umur, yang pertama kita akan meminta ampunan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua dosa-dosa kita yang mungkin kita selama ini sering melanggar apa yang jadi larang-larangannya. Dan nanti ketika kita sudah berdoa dan mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosa kita dan mohon ampunannya, apapun doa kita nanti akan segera dikabulkan. Nah, kenapa doa kita selama ini sulit terkabul, sulit terwujud, atau bahkan tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena kita dalam dosa, dalam karma, dalam hukuman. Nah, makanya kenapa harus dilakukan doa taubat dulu,
sholat taubat, sholawat taubat, supaya kita terlepas dari dosa-dosa kita dulu, terlepas dari karma kita dahulu ya. Nanti selanjutnya doa-doa kita nanti dan apapun usaha dan doa kita nanti akan segera terwujud, segera dikabulkan, dan apapun yang menjadi niat hajat kita nanti akan segera dikabulkan. Dan yang kedua, supaya kita nanti segera terlepas dari hutang dan segera membayar hutang-hutang kita atas izin Allah, atas bantuan Allah ya. Jangan cemas dengan hidupmu, ke depan mau seperti apa, ke depan mau sesusah apa, jangan cemaskan hidupmu, karena hidupmu sudah ada yang ngatur, takdirmu sudah ada yang menentukan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlaskan apapun yang kamu miliki ketika itu memang diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mempelajari diri kita untuk ikhlas kehilangan apapun jika itu sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah sahabatku, dimanapun Anda berada, seharusnya ingat, apapun yang kita miliki, harta, benda, anak, istri, dan apapun yang kita miliki, itu semua hanya titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang suatu saat akan diambil juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah dari sini kita harus mengetahui bahwa semua milik kita itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dititipkan, dianugerahkan kepada kita. Suatu saat kita juga tidak akan memilikinya. Setelah kita melakukan suatu hal yang ikhlas, yang pasrah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua yang kita miliki, itu nanti akan meringankan kita dari beban-beban kita. Nah contohnya seperti ini, jangan cemas apapun yang nanti akan hilang dari kita ya. Suatu misal kita punya sepeda motor ya, itu kreditan ya, dan kita waktunya angsuran, belum ada uang sama sekali ya kan. Jangan takut sepeda motor itu akan diambil, tetaplah tenang, yang penting tetap berusaha dan berdoa ya. Jika Allah menghendaki diambil, akan diambil. Ketika Allah menghendaki itu tetap milikmu, dititipkan kepadamu, itu nanti akan tetap jadi milikmu. Pasti ada jalan untuk membayarnya tiba waktunya ya. Makanya kita harus mempelajari diri kita untuk yakin pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa apapun yang terjadi pada kita itu adalah keputusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun keputusannya kita harus tetap setuju dan harus ikhlas, dan kita syukuri apa yang masih ada. Suatu misal kesehatan kita ya, kita masih diberi kesehatan, masih diberi kenikmatan, walaupun kita tidak punya apa-apa tapi kita masih nikmat hidupnya. Walaupun kita tidak punya apa-apa, kita nanti tetap bisa tentram karena kita bersyukur dengan sesuatu yang masih ada. Ketika kita belajar ikhlas, seberat apapun masalah itu menjadi ringan karena kita ikhlas menjalani hidup ini semua atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan cara ketiga, supaya kita nanti segera bisa melunasi hutang kita atas bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus mengetahui yang namanya hukum hutang piutang ya. Jadi sahabatku, dimanapun Anda berada, jangan takut, jangan khawatir ya ketika kita ditagih hutang. Jadi hukum hutang piutang ya, untuk yang dihutangi itu wajibnya menagih, kalau belum dibayar itu akan selalu ditagih. Dan untuk yang berhutang, ketika ditagih belum ada, dia wajib untuk semoyo. Jadi kalau kita lagi ditagih ya sama yang kita hutangi, kita nggak perlu sembunyi ya, kita hadapi dengan baik-baik ya, kita temui dengan baik-baik. Apapun perkataan mereka, baik kasar ataupun tidak, baik memaksa ataupun tidak ya, kita tetap berbuat baik ya. Ketika Anda mendapatkan suatu tekanan-tekanan dari penagihan itu ya, Anda harus tetap tenang ya, tetap sabar, jangan terpancing emosi. Dan yang bagus adalah memohonlah pada yang nagih itu ya, mohon doakan saya supaya saya mudah rezeki dan segera bisa membayar hutang-hutang saya, gitu caranya ya. Kita jangan marah kalau ditagih hutang ya, kita tetap tenang, kita tetap sabar ya. Kalau belum ada,
Ya kita berkata nanti kalau sudah ada segera dibayar. Dan kalau kita punya hutang, ya kita harus tetap punya etika baik, ya membayar. Entah kapan bisanya membayar, ya yang penting kita tetap berusaha untuk bisa membayar. Nanti yang menagih akan memahami, dan kita berusaha selalu untuk menjadi orang baik, menghadapi masalah apapun harus dengan baik, dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang sabar. Yaitu nanti kita akan dapat kemudahan-kemudahan. Jangan malah kita nanti dapat doa yang buruk karena kita melakukan dia dengan buruk. Itu menyulitkan kita dalam bayar hutang nanti. Kita tidak dalam bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, cara melunasi hutang supaya dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kita harus tetap berusaha tenang dalam situasi dan kondisi apapun. Kita terjepit, kita terlilit, kita dalam kesusahan, kita harus tetap tenang supaya kita nanti tidak mengambil jalan-jalannya salah, jalan-jalannya fatal. Dengan hati dan pikiran yang tenang, apapun masalah pasti ada solusinya, dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita nanti dikasih petunjuk-petunjuk, solusi-solusi dari masalah ini. Karena pikiran tenang dalam menghadapi masalah apapun itu sangat dibutuhkan dalam kondisi kita terjepit dan terancam. Ya, suatu misal seperti ini, cobalah sahabatku dimanapun Anda berada, masuklah ke dalam kolam renang. Ya, berusahalah tenang, berusahalah nyaman, jangan mudah cemas. Rasakan badan Anda nanti akan mengambang. Tapi kalau sahabatku dimanapun Anda berada, masuk ke dalam air yang dalam, semakin takut tenggelam, semakin ingin mengamankan diri, nanti malah akan semakin tenggelam. Ya, itulah manfaat ketenangan, ketentraman, kesabaran dalam hati kita. Kita bisa terlepas dari suatu masalah dan kita mendapatkan solusi-solusinya. Dan cara yang kelima supaya kita nanti segera terlepas dari hutang, bisa membayar hutang atas bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berusahalah berhati tentram. Ya, jangan terpancing dengan kemarahan, jangan melakukan pertengkaran dengan siapapun, dan jangan sering selalu dalam kegelisahan. Namanya hutang, dipikir ya dipikir, kalau tidak kita berusaha dan berdoa tidak akan bisa membayar. Tidak cukup hanya berpikir, duduk diam dan menunggu keajaiban, itu tidak ada. Ya, yang ada adalah berdoa yang kencang, berusaha semaksimal mungkin, itu nanti pasti bisa. Dan dalam situasi yang sulit, kita usahakan untuk bisa bersedekah walaupun sedikit. Itu nanti akan menjadi pertolongan kita, itu nanti akan menjadi kemudahan-kemudahan kita yang memudahkan kita dalam membayar hutang-hutang kita. Yang penting kita selalu berusaha dan berdoa, menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa hidup kita itu karenanya, masalah kita juga akan selesai karena bantuannya. Apapun yang kita anggap sulit itu mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang kita anggap berat itu mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan punya keyakinan berapapun hutang kita nanti akan dibayar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perantara dari doa kita, perantara dari usaha kita, atau perantara dari pekerjaan kita. Nah, sahabatku dimanapun Anda berada, semoga dalam berbagi kali ini bermanfaat. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Ambil positifnya saja, abaikannya negatif. Dan saya akhir sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.